Fakir berdiri di hadapan anda hanya untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat yang bertema tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yasin ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ayatul lahumul arzu maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati tandus, Allah hidupkan bumi itu dan Allah keluarkan darinya beberapa biji-bijian agar mereka dapat makan dari biji-bijian tersebut. Dan Allah jadikan padanya bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan Allah pacarkan beberapa mata air agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka sendiri. Mengapa mereka tidak bersyukur pada Allah? Padahal Allah telah membuktikan kekuasaannya yang terdapat di alam semesta. Allah lah yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Mengapa mereka tidak bersyukur pada Allah? Pikirkanlah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan langit, bumi, semuanya Allah ciptakan. Seperti yang dikatakan Ibnu Umar, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku, yang artinya pikirkan olehmu tentang ciptaan Allah dan jangan kamu pikirkan tentang zat Allah, maka binasalah kamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadis sebelumnya, bahawa bukti kebesaran Allah dan kekuasaan Allah itu sangat banyak, namun tanpa dilihat dan dipikirkan bahawa bukti itu tidak dapat diketahui manusia. Oleh sebab itu, maka hadis ini menegaskan agar manusia, terutamanya umat Islam, untuk memikirkan ciptaan Allah, bukan memikirkan zat Allah, karena manusia tidak mampu memikirkannya. Memikirkan Allah dapat diartikan melihat, mempelajari dan mengolah untuk kehidupan manusia dan mengambil hikmah dan pelajaran dari ciptaan Allah tersebut. Dengan cara demikian akan dapat menambah keimanan dan keyakinan seseorang makhluk. Ma'asyiral muslimin, para penghuni surga, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yasin ayat 37 yang berbunyi wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahara fa izahum muslimun, yang artinya dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam, kami tinggalkan siang dari malam, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Tidak mungkin bulan mengejar matahari dan tidak mungkin pula matahari mengejarkan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya masing-masing. Allah lah yang menjadikan malam untukmu sebagai tempat beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh Allah memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu lalu memperindah rupamu serta memberi rezeki yang baik-baik kepadamu. Mengapa kamu tidak? Padahal Allah lah yang meniupkan angin sebagai membawa kabar gembira mendahului kedatangan rahmat, yaitu hujan. Apabila angin membawa awan mendung, Allah halau suatu daerah yang tandus, lalu Allah turunkan hujan di situ, maka bumi yang mati tandus itu hidup lagi dengan berbagai tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman. Dengan tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, apakah kalian masih meragukannya? Jika kalian masih meragukannya kekuasaan Allah, maka saya akan membuktikan kekuasaan Allah yang membatalkan kepercayaan orang musyrik. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 31 yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi? Siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan-urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah manusia mampu berbuat begitu, atau manusia kuasa di atas segala-galanya? Siapalah kita? Kita hanyalah manusia yang hina yang Allah ciptakan dari tanah. Setetes mani berjalan di atas tanah, mati masuk tanah, dimakan sama cacing tanah. Itulah kita. Apa yang nak kita banggakan? Padahal Allah menciptakan kita hanya untuk berubudiyah kepadanya, bukan pula untuk bermaksiat kepadanya, dan bukan pula untuk kufur di atas nikmatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 2,
wallazi khalaqakum min tinin summa qaza ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tanturun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya, namun demikian kamu masih meragukannya. Ma'asyiral muslimin, para penghuni kubur, tidakkah engkau memperhatikan bahawa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Allah menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar kepada sampai waktu yang telah ditentukan. Tidakkah engkau memperhatikan bahawa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah? Apabila mereka digulung oleh ombak besar seperti gunung, mereka akan menyuruh Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Setelah Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebahagian daripada mereka tetap menempuh jalan yang berbeda. Dan adapun yang mengingkarinya, mereka hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih kepada Allah. Apa kata? Itu juga. Nya bayar laut bergelombang-gelombang ni kedaratan sama rata kekuasaan Allah benar dan nyata, buktinya aja terdapat dalam semesta. Nyamba sapotik nak berhasil. Bila mendung di atas kepala, jangan larang hujan turun. Bila angin bertiup kencang, jangan larang daun-daun berguguran. Bila senyummu selalu mekar di hatiku, jangan larang ku tetap rindu padamu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.